Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama Bapak dengan kalian pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 IPS. Bagi anak-anak yang belum kenal dengan Bapak, silahkan cek video Bapak sebelumnya. Sudah Bapak bagi, share di WhatsApp group. Silahkan nanti kalian lihat ya, hingga kita bisa saling mengenalnya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya anak-anak semua untuk mempersiapkan diri ya. Siapkan niat ikhlas untuk menuntut ilmu ya. Siapkan juga bukunya, catatan, alat tulis, dan juga ruangan belajarnya, sehingga nanti kalian bisa nyaman, enjoy, fokus, dan juga bisa berkonsentrasi menyimak penjelasan Bapak nanti ya. Baik, jika semuanya sudah siap, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian. Menurut kalian, siapakah orang yang paling berharga dalam hidup kalian? Siapakah orang yang paling berharga, paling berjasa dalam hidup kalian? Nah, bisa dikatakan pahlawan bagi kalian, pahlawan dalam kehidupan kalian. Nah, siapakah itu? Yap, betul. Mereka itu adalah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Tanpa mereka, kita tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Tanpa mereka, hidup kita hampa, tak tahu arah, tak kenal tujuan, ya. Mereka lah ayah dan ibu kita yang membuat kita terus tumbuh dan berkembang serta berproses. Mereka lah ayah dan ibu kita yang selalu berusaha membuat kita tersenyum, tertawa, bahagia. Dan mereka lah orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang selalu menerima kita apa adanya, selalu menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dan mereka lah yang selalu berada di sisi kita tatkala kita susah dan tatkala kita senang. Maka tidak ada seorang pun yang mencintai kita dengan tulus kecuali orang tua kita, ayah dan ibu kita. Makanya bisa disebutkan harta yang paling berharga di dunia ini adalah kedua orang tua, ayah, ibu, dan juga keluarga. Kebahagiaan kalian merupakan kebahagiaan orang tua juga. Ya, tatkala kalian berprestasi, orang tua pun akan ikut senang. Tatkala kalian sukses, orang tua pun akan ikut bangga. Jadi, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi akhlak terhadap orang tua dan juga guru tentunya. Islam sangat memperhatikan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari pada bab 2, yaitu berkaitan dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran, setelah anak-anak mempelajari materi ini, Bapak harapkan semuanya mampu untuk mendemonstrasikan hafalan, menyebutkan makna mufradat atau kosakata, menganalisis kandungan surat Al-Isra ayat 23-24, surat Luqman ayat 13-17, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru, serta mampu untuk menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, selanjutnya
Ini secara konsep orang tua itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah orang tua yang menyebabkan kita terlahir ke dunia, yaitu adalah ayah dan ibu kita. Kemudian yang kedua, orang tua yang memberikan kita berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Mereka adalah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Kemudian yang ketiga, orang tua yang menyebabkan pasangan kita, suami dan istri kita terlahir ke dunia, yaitu adalah bapak dan ibu mertua. Banyak sekali kisah-kisah nyata, ya, banyak sekali kejadian nyata yang bisa kalian saksikan bahwa ada orang yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat berkat perilaku, hormat dan taatnya mereka terhadap orang tuanya. Banyak sekali kisah-kisahnya. Demikian juga ada kisah-kisah dan kejadian nyata bahwa kedurhakaan terhadap orang tua menyebabkan kesengsaraan dan keterpurukan dalam kehidupan. Tentu kita ingin hidup tentram, sukses, damai di dunia dan juga tentunya akhirat. Maka dari itu salah satu jalannya yaitu menghormati orang tua dan juga guru. Baik anak-anak, kalian lihat, cermati seksama ya keempat gambar ini. Bapak kira kalian semuanya pernah mengalami hal ini ya. Kalian semua pernah mengalami, ataupun salah satu di antara keempat gambar ini kalian pernah alami. Kalaupun belum pernah, suatu saat kalian juga pasti akan mengalaminya. Ya. Yang pertama, lihat ada ayah dan ibu sedang mengasuh anaknya. Ini menandakan bahwa setiap orang tua pasti sayang dengan anaknya. Setiap orang tua pasti sayang, ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya. Semua orang tua ingin anaknya sukses dan berhasil di kemudian hari. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik yang hormat mencium tangan guru-gurunya. Ini perlu dilakukan, wajib hukumnya. Karena sejatinya guru itu adalah orang tua kedua kita ketika kita berada di bangku sekolah. Ya. Kita wajib menghormatinya. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, manakala kita tidak hormat dan patuh kepada guru, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali. Tidak akan berkah ilmunya. Maka dari itu kita harus menghormati guru-guru kita. Kemudian ini ada seorang anak yang menyuapi ayahnya, membantu ayahnya. Ya, kita bisa renungi bersama tatkala orang tua kita sudah beranjak usia renta, sudah tua, kita tentu harus membantunya. Kita harus memberikan perhatian lebih kepadanya. Karena mereka sudah mengasuh kita dari kecil. Dan kita juga harus berusaha untuk mengasuh dia. Mengasuh ayah dan ibu kita. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Kemudian yang terakhir, gambar dari seorang anak yang sedang mengunjungi atau menziarahi. Kita asumsikan ini kuburan makam ayah ibunya, orang tuanya. Ini peristiwa yang sangat sedih bagi semua orang tentunya. Tatkala orang tuanya sudah tiada. Bukan berarti tatkala orang tua tiada, maka masa bakti kita kepada orang tua sudah berakhir. Jelas tidak. Justru Isa mengajarkan kita harus mendoakan mereka. Mendoakan kebaikan bagi mereka. Supaya mereka ditempatkan di sisi yang terbaik. Ditempatkan di surganya. Nanti kita pun akan menyusul dan berkumpul bersama di surga. Insya Allah. Amin. Ya. Karena tatkala kedua orang tua kita sudah tiada, maka hilanglah keberkahannya. Maka hilanglah salah satu keberkahan dunia. Maka hilanglah satu keberkahan. Yaitu adalah doa orang tua. Doa orang tua itu mustajab, pasti Allah kabulkan. Maka dari itu, gunakanlah waktu sebaik mungkin ketika orang tua masih ada ya. Buat mereka bangga, buat mereka senang dengan prestasi-prestasi kita, dengan kesuksesan kita. Sehingga mereka menangis dengan kebahagiaan itu.
Jangan membuat mereka menangis karena kejelekan kita, keburukan kita. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari dalil-dalil baik itu hadis dan Al-Quran. Ya, mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Ini surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Selanjutnya silakan anak baca terjemahan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Silakan baca dengan seksama. Jika perlu silakan pause dulu videonya ya untuk membaca terjemahannya. Oke, selanjutnya apa penjelasan dari ayat tersebut? Apa kandungannya yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24? Yang pertama, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ya. Ini merupakan keyakinan kita, akidah kita, bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati, ikhlas bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, harus kita ibadahi, karena Allah lah Tuhan semesta alam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya aku persembahkan hanya untukmu ya Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah Tuhanku. Nah, inilah keyakinan mendasar kita, akidah kita. Wajib kita perkuat iman kita supaya nanti ke depannya semua persoalan, semua permasalahan akan Allah mudahkan. Dan tentunya kita alhamdulillah sekarang sedang menuju atau telah dalam berada di jalan yang benar. Itu jalan Islam, jalan dinul Islam. Tinggal kita bagaimana untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Dan yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dan guru, baik itu dalam perkataan dan juga perbuatan. Perlu anak-anak ketahui, berbakti kepada orang tua dan guru ini memiliki pahala yang sangat berlimpah, sangat besar. Saking besarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala simpan perintah ini, Allah letakkan perintah ini setelah perintah menyembah Allah. Berarti ini mengisyaratkan bahwa wajib hukumnya dan juga pahalanya yang begitu banyak. Karena ditempatkan setelah perintah menyembah Allah. Ya. Jadi setelah pondasi tauhid, yaitu menyembah Allah, mengesahkan Allah, maka yang kedua adalah dengan tugas-tugas individu, tugas-tugas sosial. Bisa dikatakan ini adalah hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dan ini adalah hubungan dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk menaati semua perintah Allah. Dan salah satu perintah Allah itu adalah berbuat baik kepada orang tua dan guru.
Karena dalam hadis disebutkan ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Wasakhutullahi fi sakhtil walidain. Dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Oke, semuanya bisa dipahami ya. Kemudian ini menurut Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa arti berbakti kepada orang tua itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Bersikap baik kepada orang tua, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta membuat baik kepada teman-temannya. Buat mereka bangga ya dengan kita, dengan prestasi kita, dengan akhlak kita. Jangan buat mereka menangis, jangan buat mereka sedih dengan kejelekan dan keburukan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mereka bangga, ya. Buat mereka bangga dengan prestasi yang kalian miliki, tentunya, ya. Menurut Quraisy Shihab bahwa menyatakan ayat tersebut memberi tuntunan berbakti kepada orang tua secara bertahap. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap yang paling rendah, yaitu tidak bertutur kata yang jelek, tidak berbicara kasar ya. Ini tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua, bertutur kata dengan sopan dan lemah lembut ya, berbicara baik, halus, lembut, membuat orang tua kita senang, bangga, rasanya senang gitu kan, mendengarkan anak-anaknya berbicara lemah lembut. Nah, seperti itu ya. Kemudian tahapan yang paling tinggi yaitu adalah berperilaku baik dan penuh kasih sayang. Jangan membuat mereka marah. Ya, jangan mencelanya, jangan memarahinya, membentaknya ya. Nah, ini merupakan 3 tahapan ya menurut Quraisy Shihab. Kalau bisa lihat ini berlaku juga secara umum, bukan hanya orang tua dan guru, tapi orang-orang yang umurnya di atas kita, atau orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, atau orang yang pangkatnya, jabatannya lebih tinggi daripada kita. Kita wajib menghormatinya. Ya, seperti itu. Kemudian perilaku-perilaku yang bisa diterapkan sebagai bentuk pengamalan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Anak-anak bisa lihat, bisa baca sendiri ya. Selalu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, kemudian membiasakan berbuat baik, bersikap sopan, membiasakan tidak berkata kasar, dan juga tentunya jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Selalu lafadzkan doa itu setelah selesai sholatnya, dimanapun dan kapanpun selalu doakan orang tua, doakan kebaikan untuk kedua orang tua. Baik Bapak, kira cukup untuk materi kali ini, yaitu dalil Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang akan dilanjutkan dengan dalil berikutnya tentunya, yaitu adalah surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 17. Jangan lupa pada pertemuan kali ini kalian coba hafalkan ya surat Al-Isra ini, coba hafalkan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ini mudah kok, ayatnya pendek, tidak panjang. Dan juga ini ayatnya Bapak kira familiar ya, sering kalian dengar, sering kalian baca. Coba kalian hafal, nanti akan Bapak cek hafalan kalian ya. Baik, Bapak kira cukup untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan belajar, dan juga jaga kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan semuanya demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Semoga semuanya kembali dalam keadaan normal ya, bisa bersekolah, bertemu dengan guru, kawan-kawan semua ya. Kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan semuanya ya, amin. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.